Malam episode 77. Ucapan Nathan membuat Andre terkejut. "Bercandamu tidak lucu," ujar Andre sembari menegakkan secangkir kopi yang ada di tangannya ke dalam mulutnya. "Aku tidak bercanda," sahut Nathan, dan hal itu membuat Andre tersedak. "Serius?" tanya Andre sembari batuk. "Iya, dia tidak mencintaiku. Di pikirannya, aku hanya menyukai tubuhnya saja. Bahkan dia menyanjung pria itu di depanku," jelasnya dengan wajah sendu. "Aku dan Tari akan menikah. Tapi kenapa sekarang kalian akan berpisah? Jika seperti ini, untuk apa aku menikah? Aku berpikir rumah tanggaku dengan Tari akan seperti kalian. Cinta tumbuh karena kebersamaan. Tapi jika seperti ini, aku ragu untuk menikah," ujar Andre. Nathan menoleh, sembari salah satu tangannya memegang bahu Andre. "Jangan batalkan pernikahanmu. Putri dan Tari berbeda. Putri mempunyai sifat yang keras, sama seperti denganku. Tapi Tari tidak. Dia lembut. Dan satu lagi, Mama Siska sangat menunggu momen ini," ujarnya, lalu kembali menatap ke arah depan, menatap gelapnya malam seperti gelapnya hatinya. "Ini salah. Aku yakin ada kekeliruan. Tidak mungkin Putri tidak mencintaimu. Kamu bilang sendiri kepadaku ketika di rumah neneknya kalau Putri juga menyukaimu. Terbukti ketika kamu menggaulinya, dia tidak menolak." Andre mengingatkan kembali ucapan Nathan kemarin. Nathan menghembuskan nafasnya secara kasar. "Aku berharap seperti itu. Tapi tidak ada tempat untukku. Aku terlalu jelek di depannya. Aku tidak ada baiknya di depannya. Aku hanya pria hidung belang yang hanya menginginkan seorang wanita untuk memuaskan nafsuku," gerutunya. Andre menepuk bahu Nathan secara berulang. "Apa kamu sudah mengatakan perasaanmu kepadanya?" tanya Andre. Dan Nathan menggelengkan kepalanya. "Kenapa kamu belum mengatakan? Bisa saja dia menunggu kamu mengungkapkan perasaanmu," tanya Andre lagi. "Aku tidak mungkin mengungkapkan perasaanku kepadanya jika perasaannya ada pada pria lain," gerutunya. "Lebih baik aku simpan perasaan ini dan membebaskannya dari pernikahan ini." Andre merasa kasihan dengan bosnya, pria yang suka mempermainkan perasaannya kepada setiap wanita. Tapi hari ini, pria itu bertekuk lutut karena cinta. Cinta yang tidak bisa diraih, dan cinta yang hanya bertepuk sebelah tangan. "Istirahatlah," ujar Nathan. "Aku akan menemanimu di sini," saut Andre sembari menghabiskan kopinya. "Aku ingin sendiri," ujar Nathan lagi. Dan itu sebuah tanda jika dia memang tidak mau diganggu. Andre menepuk bahu sahabatnya, lalu berlalu masuk ke dalam rumah, meninggalkan Nathan seorang diri di beranda depan dengan perasaan sedih. Sementara itu, Putri sedang menunggu suaminya di kamar. Dia sedang menebak perasaannya kepada pria yang telah menjadi suaminya. "Apa benar aku mencintainya?" gumamnya sembari memegang detak jantungnya yang berdetak cukup kencang. "Tidak mungkin aku mencintainya. Tapi, kenapa aku merasa sedih ketika dia mengatakan kata cerai?" gumamnya dan menjatuhkan tubuhnya ke kasur. Dia terus memandang langit-langit kamar, sembari terus memikirkan perasaannya kepada Nathan. Tapi Nathan tak kunjung masuk ke dalam kamar, dan membuat Putri tak kuasa menahan kantuk yang sudah menderanya. Dia terus berusaha agar matanya tetap terbuka, tapi mata indahnya terlalu berat untuk menahan kantuk. Dan akhirnya Putri terlelap. Udara malam hari di puncak sangat dingin, membuat Nathan menggigil. Dia masuk ke dalam rumah menuju kamarnya. Ketika berada di depan pintu, dia termangu sembari memegang handle pintu. Dia berbalik arah, memilih tidur di ruang tamu. Suara ayam berkokok saling bersahutan, pertanda jika hari telah berganti. Ibu Siska bangun lebih awal dan kaget ketika melihat Nathan tidur di ruang tamu. Nathan, wanita parubaya itu memegang lengan pria yang sudah dianggapnya seperti anaknya sendiri. Pria itu mengerjapkan matanya. Iya mah," sahutnya sembari duduk. "Kenapa tidur di sini?" tanya Ibu Siska. "Aku ketiduran," sahutnya. "Ya sudah, sana pindah," ujar Ibu Siska. Nathan melangkahkan kakinya menuju kamar, dan ketika masuk dia tidak melihat istrinya berada di kamar. Tapi tidak berapa lama, Putri keluar dari kamar mandi. Mereka saling bertukar pandang. Mulut keduanya seperti tercekat. Nathan langsung membaringkan tubuhnya di kasur. "Kak, kamu kemana saja semalam?" tanya Putri gugup. Nathan tidak menjawab. Dia lebih memilih diam sembari memejamkan matanya. Karena suaminya diam, Putri memilih keluar dari kamar. Dan ketika istrinya keluar, Nathan membuka matanya. "Aku sedih, Putri. Aku mencintaimu," gumamnya dengan mata berkaca-kaca. Di luar kamar, Putri menemukan saudarinya sedang berada di dapur dengan Ibu Siska dan pelayan.
"Pagi Putri," sapa Ibu Siska. "Pagi," sahutnya sembari ikut membantu menyiapkan sarapan. Ibu tadi menemukan Nathan di ruang tamu. Sepertinya dia ketiduran di sana, ujar Ibu Siska. Putri dan Tari langsung saling pandang. Kalian tahu, perkebunan teh ini semua karena Nathan dan almarhum papinya. Jika tidak ada mereka, mungkin ibu masih menetap di ibu kota. Kota yang sesak dengan penduduk dan kota yang penuh dengan asap kendaraan. Ceritanya, sembari terus menyiapkan sarapan untuk anggota keluarganya. Nathan itu memang tidak cuek, tapi sebenarnya dia itu perhatian dan penyayang, sanjung Ibu Siska. Kedua saudari kembar itu hanya mendengarkan saja. Lalu, bagaimana dengan Andre? Tanya Putri yang tidak mau suaminya terus disanjung Ibu Siska. Tidak mungkin ibu menyanjung anak sendiri. Pasti kalian akan berpikiran, karena Andre anak ibu, maka ibu terus memujinya, sahutnya. Tidak apa, Bu. Setidaknya beritahukan kebiasaan jelek Andre, agar saudari kembarku tahu, ujar Putri sembari melirik Tari. Oh iya, kalian belum saling mengenal. Baiklah, ibu tidak akan memuji sifat anak ibu. Biarkan kamu menilai sendiri nanti. Tapi ibu hanya mau mengatakan kalau Andre itu jika sudah bekerja kadang lupa makan. Sampai dia terkena penyakit asam lambung. Jelas ibunya. Jadi, jika nanti kamu menikah dengan Andre, jangan lupa ingatkan Andre untuk makan tepat waktu. Ujar Ibu Siska ke Tari. Wanita itu menganggukkan kepalanya. Ada lagi, Bu? Tanya Putri. Ibu Siska mengerutkan dahinya sembari menatap ke arah saudari kembar itu. Yang mau menikah Tari, tapi kenapa kamu yang terus bertanya? Tanyanya heran. Tari pemalu, Bu, jadi saya mewakilkannya untuk bertanya. Iya kan? Putri menyenggol bahu saudarinya, dan Tari tersenyum. Bisakah ibu cerita tentang persahabatan Andre dan Nathan? Tanya Tari. Dia tahu jika saudarinya penasaran tentang Nathan. Dan benar, Putri terlihat semangat. Andre dan Nathan sudah berteman dari zaman sekolah. Sampai kuliah, mereka juga selalu bersahabat. Dan ketika Nathan mendapatkan posisi di Alexander Group, dia juga membawa Andre ikut dengannya. Mereka itu tidak bisa dipisahkan. Semua rahasia Nathan ada pada Andre, begitupun sebaliknya, cerita Ibu Siska. Kedua wanita itu saling pandang. Apa mereka tidak pernah membongkar rahasia satu dan yang lainnya? Selidik Putri. Tidak. Bahkan ibu sering memancing apa saja yang dibicarakan Nathan ke Andre. Tapi tahu sendiri, Andre hanya menjawab ada, tidak penting, atau bahkan hanya tersenyum. Seperti itulah persahabatan mereka. Ujar Ibu Siska sembari memerintahkan Putri dan Tari untuk meletakkan semua hidangan ke meja makan. Karena makanan semua sudah terhidang, sekarang bangunkan Nathan dan Andre, titah Ibu Siska. Saya tidak tahu kamar Andre, sahut Tari. Kamarnya ada di bagian depan, ujar Ibu Siska. Sudah sana, nanti makanannya keburu dingin, ujar Ibu Siska lagi. Saudari kembar itu meninggalkan ruang makan, dan ketika sampai di lorong, mereka berpencar. Tari menuju kamar Andre, dan Putri menuju kamarnya dan Nathan. Putri membuka pintu kamar dan melihat suaminya masih tertidur. Dia mendekati tempat tidur dan menatap wajah suaminya yang tampan. Dia hendak menyentuh lengan suaminya, tapi tiba-tiba Nathan mengigau. Jangan pergi, teriak Nathan dan langsung duduk. Dia menoleh ke arah sampingnya, ada istrinya yang berdiri sembari menatapnya. Ada apa? Tanya Nathan yang bersikap dingin kepada istrinya. Sarapan sudah siap, sahut Putri. Aku belum lapar, sahutnya dan kembali berbaring. Aku diminta Ibu Siska untuk membangunkanmu, ujar Putri lagi. Bilang saja aku belum lapar, sahut Nathan ketus. Tapi nanti, kamu dengar tidak? Bentak Nathan, dan Putri kaget sembari memegang dadanya. Dia langsung keluar dari kamar. Maaf Putri, gumamnya pelan sembari menatap pintu yang sudah tertutup. Sementara itu, Tari masih mengetuk pintu kamar Andre, tapi belum ada tanda-tanda pergerakan dari dalam kamar. Tari kembali ke ruang makan dan dia bertemu dengan Putri. Mana Nathan? Tanya Tari. Putri menggelengkan kepalanya. Kedua saudari itu menghampiri Ibu Siska yang duduk di ruang makan. Loh, Andre dan Nathan mana? Tanya wanita parubaya itu. Nathan belum lapar, Bu, sahut Putri, dan Ibu Siska menoleh ke arah Tari. Aku sudah mengetuk pintu kamarnya, tapi tidak ada sahutan. Sepertinya dia masih tidur, ujar wanita itu. Ya sudah, kita makan saja. Nanti setelah makan, antar makanan ke kamar, ujar Ibu Siska. Dan ketiga wanita itu mulai menyantap sarapan yang mereka buat bersama-sama. Putri menatap sarapannya, sembari memikirkan masalah yang sedang dihadapinya dengan Nathan. Putri, kenapa melamun? Ujar Ibu Siska yang memperhatikan. Tidak Bu, sahutnya, dan mulai menyuapkan makanan ke dalam mulutnya.
Setelah selesai makan, mereka diminta Ibu Siska membawa makanan dan minuman untuk para pria. Masing-masing membawa nampan yang berisi makanan dan teh panas. Tari, jika Andre tidak dengar, masuk saja ke kamarnya, ujar Ibu Siska. Iya, Bu, sahutnya sembari berlalu menuju kamar Andre. Begitupun dengan Putri. Tari kembali mengetuk pintu kamar secara berulang, dan sama sekali tidak ada sahutan. Dia mengikuti saran Ibu Siska untuk masuk ke dalam kamar itu. Tari membuka pintu kamar secara perlahan, memasukkan sebagian kepalanya ke dalam kamar. Tidak ada siapapun di atas kasur. Mungkin dia sedang mandi, gumamnya, dan masuk ke dalam kamar. Meletakkan nampan di atas nakas. Ketika mau berbalik, dia melihat Andre keluar dari kamar mandi yang hanya mengenakan handuk, sehingga badannya yang atletis terlihat Tari. Maaf, Tari buru-buru membalikkan badannya. Aku disuruh Ibu Siska untuk mengantar makanan ke kamarmu. Tadi aku sudah mengetuk, tapi tidak ada sahutan. Dan kata Ibu Siska tadi, jika tidak ada sahutan, aku masuk saja ke kamar ini. Terangnya, sembari tetap membalikkan badannya. Oh iya, terima kasih. Saud Andre sembari mendekati nakas, mengambil gelas yang berisi teh, lalu meminumnya. Wanita itu dapat mencium aroma sabun pria yang membuatnya terbuai. Kamu sudah sarapan? Tanyanya, masih menyeruput sedikit-sedikit teh itu. Sudah, sahutnya. Lalu, kenapa kamu masih di sini? Mau melihatku memakai pakaian? Goda Andre. Apa? Tari langsung berlari keluar kamar. Sedangkan Andre bingung dengan mulutnya yang mulai jahil seperti Nathan. Lama-lama, virus si Nathan tertular semua kepadaku. Gerutunya. Bersambung.